setengah piringnya lagi kita isi sama vitamin dan mineral. Nah, ini terkadang yang suka banyak terlewatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kadang juga saya gitu ya. Yaitu adalah 2/3-nya diisi oleh sayur dan 1/3-nya diisi dengan buah-buahan. Nah, jadi kalau kurang lebih dari 100% ini kita bagi 50-50, 2/3-nya karbohidrat, sepertiganya lauk dan pauk dan juga buah. Jadi yang 2/3 lebih banyak komposisinya adalah si nasi sama sayurnya, kayak gitu. Oke, nah ini kalau panduan dari Kemenkes. Alhamdulillah kalau misalnya kita semua sudah bisa mencukupi ini setiap harinya ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa kalau untuk menambahkan lagi adalah dengan boost your health. Jadi tambah apa? Suplementasi vitamin. Kalau dari Soko sudah ada juga ya yang sangat terkenal itu ya untuk vitaminnya seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih ada makanan gizi seimbang. Dan jangan lupa yang saya bilang tadi ditambahkan juga dengan suplementasi vitamin. Suplemennya bisa apa? Bisa yang diminum setiap hari atau yang per oral ya, jadi kita minum setelah makan, atau juga bisa yang disuntikan seperti yang hari ini Bapak dan Ibu dapatkan dari Suntik Sehat kayak gitu. Komposisinya apa? Sebenarnya kalau kita berbicara vitamin itu balik lagi ke kebutuhan sehari-hari. Kalau kita sudah yakin bisa memenuhi mineral sama vitamin kita dari makanan sehari-hari yaitu buah sama sayur, vitamin sebenarnya tidak dibutuh-butuhin banget sebenarnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kadang kan kita nggak yakin nih, kadang misalnya pagi kita makan buah sama sayur, siangnya kita makan nasi padang, gitu. Makan nasi padang nggak ada dapat buahnya kayak gitu. Boleh ditambahkan dengan suplementasi vitamin. Dan untuk suplemen vitamin itu sebenarnya ada vitamin yang tunggal, jadi satu-satuan aja, vitamin C aja, vitamin B aja, kayak gitu. Atau ada yang namanya multivitamin. Kalau kita bicara multivitamin, berarti sudah gabungan antara banyak vitamin atau bahkan ditambahkan juga dengan kandungan mineralnya, seperti itu. Nah, kebetulan yang Bapak dan Ibu sekalian dapatkan di sini untuk yang suntik atau injeksi adalah multivitamin ya Mbak Jumpi ya. Mbak Ulin, hari ini multivitamin kan ya? Oke, multivitamin. Jadi sudah ada kandungan vitamin larut air sama larut lemaknya sendiri langsung seperti itu. Selain kalau kita sudah PHBS, sudah cuci tangan, sudah makan makanan bergizi, sudah mendapatkan suplementasi vitamin harian maupun yang booster secara suntik gitu. Bapak dan Ibu jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Minimal sebenarnya setiap hari itu 30 menit. Bisa dari yang ringan-ringan aja, kayak misalnya jalan kaki, terus mungkin treadmill sedikit di rumah sebelum bekerja atau setelah bekerja itu juga boleh. Dan yang terakhir, karena tadi kita di awal sudah bahas ada beberapa penyakit yang bisa kita cegah sebenarnya, salah satunya juga adalah dengan vaksinasi. Jadi mungkin kalau sekarang anak-anak memang sudah ada panduannya ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada vaksinasi yang wajib diberikan per umurnya seperti itu. Tapi sebenarnya juga ada vaksinasi yang bisa diberikan di luar dari jadwal yang sudah wajib untuk anak-anak dan juga dewasa seperti itu. Nah sekarang salah satu hal juga yang bisa kita lakukan sebagai budak korporat atau para pekerja di kantor ini adalah kita bisa melakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh juga pasti adalah PHBS di tempat kerja. Saya yakin pasti di dalam gedung sekarang semua kantor sudah tidak memperbolehkan untuk merokok di dalam ya Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Walaupun memang sekali lagi maupun rokok elektrik ataupun rokok konvensional yang pakai tembakau konvensional itu memang tidak baik untuk kesehatan, tapi mungkin beberapa bapak-bapak laki-laki memang ada yang masih sulit untuk melepas rokok secara keseluruhan. Tapi yang pasti untuk tidak menjadikan yang tidak merokok menjadi perokok pasif, Bapak dan Ibu tidak merokok di dalam ruangan seperti itu. Terus juga tadi sudah nih mengkonsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik kan kayak gimana sih kalau bisa di kantor udah dari jam 8 sampai jam 4 sore duduk terus ya kayak gitu. Kan gak enak juga ya. Tapi kita bisa melakukan beberapa tips untuk pekerja kantoran supaya tetap bisa beraktivitas. Salah satunya apa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu kerja terus duduk ya tanpa berjalan-jalan, kan kalau ke toilet juga jalan ya Bapak dan Ibu ya.
ke toilet bisa jalan, atau mungkin setiap 1 jam sekali berdiri dulu, terus peregangan badan, kayak gitu. Atau juga kalau misal sekarang lagi Zoom meeting, sebelum Zoom meeting diwajibkan untuk semua pekerjanya bisa senam ringan dulu pagi-pagi ya, sebelum beraktivitas, seperti itu juga bisa. Salah satu caranya. Dan juga saya nggak tahu tadi sih kalau di gedung ini saya mencoba untuk naik tangga ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak dimanjakan oleh fasilitas, walaupun mungkin kalau guru-guru boleh lah sekali naik lift gitu ya. Cuma kalau misalnya sehari-hari mungkin boleh dicoba untuk naik turun tangga, untuk kita juga bisa punya aktivitas fisik seperti itu. Nah, ini juga adalah banyak cara yang bisa kita lakukan selama di kantor supaya tidak melulu di depan laptop kayak gitu. Kalau misalnya kita di depan laptop dari jam 8 sampai jam 4 sore, sebenarnya ada tipsnya juga supaya tidak terlalu pegal. Selain tadi mungkin setiap 1 jam kita bisa sedikit peregangan dulu, jalan ke toilet, atau mungkin lihat-lihat tanaman hijau di samping-samping kantor kayak gitu. Saya itu juga bisa ada tips untuk duduknya. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin semuanya pasti sudah disiapkan oleh tim Soho People bahwa kita di tempat kerja ada meja, ada kursi, ada laptop atau komputer ya, seperti itu. Tapi yang sering salah adalah posisi duduknya Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk juga saya mungkin di awal-awal adalah kalau misalnya kita duduk, kita itu membungkuk. Jadi kita kayak terlalu fokus di laptop kayak gini, terus nggak sengaja ternyata malah pundak kita membungkuk gitu. Atau juga kita duduk tidak nempel sama kursi yang bagian belakang. Jadi pijakan dari si punggungnya itu nggak rata. Itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Atau mungkin yang kayak saya kakinya pendek gitu ya. Jadi kursi sama ke bawah itu saya ngegantung Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kakinya nggak napak semuanya, antara dari si telapak kaki sampai ke ujung jarinya itu nggak napak ke lantai. Tapi saya bukan hantu ya Bapak dan Ibu, walaupun nggak napak gitu. Nah, tipsnya adalah kita bisa menyiapkan posisi yang terbaik ketika bekerja supaya tidak muncul masalah-masalah kesehatan. Contohnya adalah ketika kita duduk, pastikan kursi kita untuk bekerja selama 8 jam itu adalah yang pertama, bagian bawahnya, di bagian bokongnya ini adalah rata, atau bisa ada busanya. Jadi pastinya tidak menyakitkan bagian bawah kita ketika duduk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan kursinya juga ada sandaran punggungnya. Gitu. Sekarang juga mungkin kalau Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman sama kursinya masing-masing, sekarang sudah banyak itu ya produk-produk yang buat menopang punggung ya Bapak dan Ibu yang agak bengkok kayak gitu, itu juga bisa dipakai. Intinya adalah bahwa punggung itu harus ada sandarannya supaya tidak pegal dan tidak mengganggu si tulang belakang kita, itu jadi membengkok atau membungkuk yang nanti kalau misalnya sudah dalam keadaan parah, dia bisa menjepit saraf dari si tulang punggung belakang kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah masalah mata yang paling penting. Masalah mata ini adalah kita kalau bisa adalah layar kita dengan mata adalah tegak lurus. Kalaupun tidak bisa tegak lurus, kurang lebih bisa dalam posisi segitiga siku-siku seperti ini. Jadi matanya nggak terlalu dangap, nggak terlalu membungkuk juga, seperti itu. Dan dikasih jarak, jadi tidak terlalu tidak terlalu dekat pastinya. Dan juga sekarang sih saya menyarankan Bapak dan Ibu punya kacamata khusus yang memang untuk melihat layar. Jadi sudah ada anti radiasinya supaya juga bisa menjaga kesehatan mata jangka panjang seperti itu. Dan yang ketiga yang paling penting juga yang suka diabaikan sebenarnya adalah ini Bapak dan Ibu, bagian tangan. Kalau misalnya kita di laptop atau di komputer, kita kan suka pakai mouse ya atau pakai trackpad seperti itu. Nah, sukanya kita suka kelabasan adalah posisinya menukik. Jadi nukik kayak megang mouse tuh kayak gini. Nah, lama-kelamaan tangan ini dia jadi sarafnya kejepit di bagian pergelangan tangannya karena kita terlalu menukik seperti ini. Jadi pastikan kalau misalnya kita bekerja, tangan kita adalah lurus dengan meja. Jadi si pergelangan tangannya sini kalau bisa ada pijakannya juga. Makanya kenapa banyak juga kalau mousepad itu di ujungnya ada busanya. Nah, supaya terjadi ada bantalannya supaya tidak terlalu menukik ataupun terlalu dangap seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk posisi duduk yang baik. Yang kedua adalah ada tips juga nih untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk menjaga kesehatan mata dengan metode 20-20-20. Ketika sudah menatap layar selama 20 menit, istirahatkan juga. Istirahatkannya nggak harus 20 menit banget ya, nanti kerjanya nggak selesai kayak gitu. Kurang lebih
bisa diistirahatkan selama 20 detik. Jadi 20 menit bekerja, 20 detik istirahatkan matanya. Istirahatnya seperti apa? Bisa dikedip-kedip, atau juga bisa melihat sekeliling yang hijau-hijau. Jadi nggak ngeliat layar terus gitu. Dan bisa juga kita melihat pemandangan keluar itu kurang lebih 20 kaki atau 6 meter dari pandangan kita. Supaya melatih juga jarak pandangan dari mata kita sendiri. Seperti itu. Dan juga gak kalah penting adalah posisi ketika kita mengangkat barang. Bapak dan Ibu di sini ada yang kalau mengangkat barang langsung ngebongkok? Oke, langsung ngebongkok. Biasanya kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan pasti tulang belakangnya sakit kayak gitu kan, karena bebannya langsung ditumpukan di punggung belakang kita. Nah, sebenarnya ada juga tipsnya kalau misalnya kita mau ngangkat barang. Yang pertama adalah pastiin kalau misalnya kita mau ngangkat barang, kita tahu nih bebannya seperti apa dan sebesar apa. Kalau memang tidak sanggup diangkat sendiri, mintalah bantuan kepada orang lain supaya tidak jadi cedera ujung-ujungnya. Dan yang paling penting adalah ketika mengangkat barang, yang paling penting posisi pertama adalah ketika mengambil barang di bawah. Kan kalau kita seringnya langsung kayak gini ya, langsung ngebungkuk kayak gitu. Nah, yang benar sebenarnya adalah kita tegak lurus. Jadi ambilnya dari jongkok, baru kita angkat secara tegak lurus. Supaya punggungnya tidak kejepit, jadi tidak membungkuk, jadi nyebabin kejepit. Jadi harus lurus kayak gini, diambil dari bawah ke atas, megangnya pun juga harus tegak lurus. Jadi nggak ngebongkok, nggak nutupin mata, seperti itu. Pun juga dengan menaruhnya, nanti menaruhnya juga harus dalam keadaan tegak lurus. Seperti itu, kurang lebih supaya kita juga bisa menghindari saraf kejepit karena sering angkat barang. Oke, nah selanjutnya yang sering terabaikan juga adalah istirahat yang cukup. Gitu. Sekarang apalagi kalau misalnya udah kerja lama 8 jam, pulang ke rumah, sampai rumah di kamar, di kasur, bukannya tidur atau ngobrol sama istri, tapi main HP, gitu ya Pak ya. Main HP terus otomatis nanti memperpanjang waktu me time-nya, katanya sih me time, kalau kata anak Gen Z sekarang. Nah, padahal kita sebagai orang dewasa itu kurang lebih butuh waktu tidur 7-8 jam sehari, kurang lebih baiknya. Belum lagi nanti kalau misalnya rumahnya jauh di Bekasi, harus jalan ke sini lebih subuh lagi untuk kerja, seperti itu. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, tidur itu bukan hanya untuk mengistirahatkan badan, tapi sebenarnya ketika kita tidur itu kita juga membuat sel-sel dalam tubuh kita itu berkembang dan juga memperbaiki dirinya. Kalau misalnya kita sakit tapi istirahatnya kurang, ya percuma, sel-selnya nggak bisa bekerja untuk memperbaharui dirinya sendiri. Makanya kenapa penting banget kita untuk tetap tidur yang cukup setiap harinya. Kayak gitu. Ketika kita kurang tidur juga, selain tadi badan tetap terasa lelah, kita juga bisa berdampak pada kesehatan, kayak meningkatkan penyakit diabetes, penyakit jantung, itu juga bisa disebabkan karena kurang tidur. Kenapa? Balik lagi tadi, karena ketika kita tidur, tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu justru memperbarui dirinya, jadi memperbaiki yang rusak-rusaknya. Seperti itu. Ini tadi sudah ya terkait dengan nutrisi sehari-hari, yaitu dari gizi. Lalu ini tadi bahwa memang tidak semua nutrisi yang kita dapatkan sehari-hari itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Makanya kenapa terkadang kita butuh suplementasi vitamin. Kayak contohnya imbus ya kalau dari Soho, seperti itu ya, bisa diminum setiap hari. Nah, Bapak dan Ibu, selain ada suplementasi yang bisa kita minum secara oral atau lewat mulut setiap harinya, yang mana dosisnya sudah disesuaikan, pastinya kita juga bisa mendapatkan vitamin dari suntikan, kayak tadi yang Bapak dan Ibu dapatkan di sini, suntik sehat, seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, apa sih bedanya kalau misalnya saya minum vitamin setiap hari, yang minum lewat mulut pakai air, sama kalau saya suntik vitamin di klinik, kayak gitu. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah di sini. Yang pertama pasti dari rute pemberian. Kalau vitamin oral atau minum ya pastinya lewat mulut, nggak mungkin dia dihancurin terus kita masukin ke pembuluh darah gitu, enggak gitu. Nah, kedua juga kalau misalnya suplementasi vitamin itu pasti dosisnya sudah disesuaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa gunakan setiap hari dosisnya tanpa melebihi dosis. Jadi sudah aman pastinya gitu. Nah, yang kedua memang lebih mudah sama lebih praktis untuk digunakan setiap hari. Nggak perlu disuntik, nggak perlu tenaga kesehatan buat nyuntikinnya segala macam. Tapi Bapak dan Ibu, yang paling pentingnya di sini adalah ketika kita sedang sakit, kita butuh sesuatu yang cepat untuk kita rasakan efeknya di tubuh. Kalau misalnya kita minum suplementasi minum, itu dia harus lewat ke lambung dulu. Jadi lewat ke saluran pencernaan sehingga penyerapannya membutuhkan waktu dulu.
seperti itu. Jadi absorpsinya tidak maksimal atau tidak langsung cepat dirasakannya. Sedangkan kalau misalnya kita minum, ketika kita mendapatkan suntikan vitamin atau injeksi vitamin, itu dia langsung ke pembuluh darah. Jadi dia langsung efeknya cepat kita rasainnya, karena dia nggak perlu lewat ke saluran pencernaan dulu untuk membuat vitaminnya bekerja di dalam sel-sel tubuh kita. Tapi memang kalau kita suntik vitamin, pastinya nggak bisa suntikan sendiri, kecuali memang Bapak dan Ibu tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi harus butuh bantuan dari tenaga kesehatan secara profesional untuk bisa membantu memberikan suplementasi vitamin. Entah yang vitamin tunggal kayak vitamin B aja, atau vitamin C aja, atau yang sudah dalam bentukannya multivitamin, jadi sudah ada vitamin campuran. Kayak yang Bapak dan Ibu dapatkan hari ini, suntik vitaminnya yang warna kuning, itu namanya Sernevit. Sernevit itu kandungannya sudah lengkap, jadi ada vitamin B, vitamin C, vitamin A, lalu ada vitamin E-nya juga, dan sudah ada vitamin D-nya. Jadi langsung semua vitamin dalam satu kemasan sudah disuntikan, seperti itu. Oke, nah ini tadi mungkin ya kapan kita memerlukan suplementasi vitamin seperti itu. Jadi ketika kita tidak makan makanan sesuai dengan isi piringku dari Kemenkes setiap harinya secara rutin, terus juga mungkin di sini kita suka belinya yang simple ya, kayak beli sayur di warteg seperti itu. Tapi kita kadang nggak tahu gitu, apakah masaknya sudah benar, apakah masak sayurnya ternyata dia kelamaan direbusnya seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Terus ketika kita sedang sakit, pastinya kita butuh nutrisi ataupun suatu bahan makanan yang cepat dibakarnya dan lebih banyak jumlahnya. Makanya kita butuh suplementasi vitamin. Terus juga ketika kita pemulihan dari sakit, gitu, kita juga butuh vitamin yang lebih banyak supaya sel-sel tubuh kita lebih cepat untuk meregenerasi. Lalu juga tadi ya masalah usia lanjut, ketika kita sudah berusia lanjut ataupun bertambah usianya, semua sel-sel tubuh kita pasti fungsinya akan berkurang. Itu sudah alamiah dan tidak dapat dihindari, tapi bisa dibantu pengoptimalan dari kerja kesehatannya. Lalu juga ibu hamil selama menyusui, karena pastinya tidak hanya memberikan nutrisi pada ibunya sendiri, tapi juga untuk sang bayi yang ada dalam kandungan maupun yang disusui. Ini masalah keamanan konsumsi vitamin Bapak dan Ibu. Saya yakin juga pasti mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu kalau vitamin yang bisa dijual bebas itu pastinya sudah memenuhi dosis supaya bisa dikonsumsi setiap hari. Tapi mungkin beda kasus ketika Bapak dan Ibu sakit dapat vitamin dari dokter yang mungkin dosisnya lebih tinggi. Misalnya, kalau kita minum vitamin setiap hari itu di 1 kali sehari. Tiba-tiba ketika kita sakit, dokternya bilang 2 kali sehari ya, kayak gitu. Nah, itu boleh-boleh aja, tapi tergantung dari indikasi dan hanya diresepkan oleh dokter. Tapi ketika Bapak dan Ibu minum suplementasi vitamin yang dibeli sendiri di apotik atau mungkin dari Soho sendiri, itu pastinya sudah aman untuk batas pemakaian sehari-hari setiap harinya. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk memperhatikan klik Bapak dan Ibu. Jadi kemasannya, label, izin edar, dan juga kadaluarsanya. Pastinya kalau dari Bapak Soho People ya, pastinya sudah ada suplementasi rutinan sendirinya dan dari farmasi yang terpercaya juga. Seperti itu. Oke, sebagai penutupan, mungkin untuk merangkum isi Health Talk kali ini sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya selalu menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu walaupun takut penyakitnya ketahuan, tapi jangan takut untuk MCU. Karena ketika kita MCU atau medical check up, pemeriksaan kesehatan rutin, kita yang nggak tahu penyakit kita apa jadi tahu dan bisa mencegah keparahan penyakitnya. Itu fungsi penting dari MCU dan bisa dilakukan MCU ini minimal di 6 bulan sekali atau di 1 tahun sekali. Dan juga pastinya poin penting dari semua presentasi ini adalah bahwa ketika kita ingin meningkatkan kesehatan kita mulai dari 5 hal penting, yaitu adalah PHBS, makan makanan bergizi, lalu juga minum suplementasi vitamin ataupun booster dengan vitamin injeksi. Yang keempat adalah jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik maupun berolahraga setiap harinya secara rutin, dan bisa kita mencegah beberapa penyakit dengan suntik dari vaksinasi untuk mencegah keparahan penyakit dan juga penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan penyuntikan vaksinasi. Oke, baiklah, mungkin sekian dari saya. Seperti itu, saya lanjut ya Bu Rere ya untuk sesi diskusi dari Bapak dan Ibu bila ada yang bertanya. Terima kasih. Thank you Dr. Desta. Kita berikan aplaus untuk Dr. Desta.
Nah, tadi gimmicknya ada satu udah. Sudah satu ke Pak Yayan. Oke, saya kasih ke Pak Yayan dulu ya supaya Pak Yayan nggak sedih karena nggak dapat suntik vitamin. Silakan Pak. Ya. Oke. Teman-teman ada yang pengen ngobrol langsung ke dokter. Jadi nanti dokter selain ada gimmick produk juga ada pemeriksaan yaitu apa namanya suntik vitamin C, ya Prusti. Tadi kayaknya ada yang tunjuk tangan Ibu ya. Oke Ibu. Oke. Ya, sama Bu Rini. Menjelang oke. Oke, ya. Terima kasih Bu Rini. Oke. Oke, ini mungkin banyak pertanyaan juga Bu ya. Oke, banyak pertanyaan juga, seliuran juga di Instagram ya Bu ya. Saya boleh nggak sih minum vitamin kalau mau tidur? Atau mungkin ada beberapa vitamin yang katanya nggak boleh sebelum makan, atau mungkin setelah makan, segala macam kayak gitu. Oke, kita breakdown dulu Bu. Jadi vitamin itu kan banyak ya. Ada vitamin larut air sama vitamin larut lemak. Vitamin larut air tuh contohnya adalah vitamin B sama vitamin C gitu, dan B kompleks dan anak-anaknya itu ya. Kalau vitamin larut lemak ada vitamin A, D, E, K. Jadi AD, tapi nggak ada abang masalahnya gitu. Hanya AD doang gitu. Nah, kalau misalnya kita minum vitamin larut air, sebenarnya itu bebas. Boleh sebelum makan, boleh setelah makan. Karena nanti dia akan larut sama air. Kalau yang kedua, vitamin larut lemak, yaitu adalah vitamin A, D, E, K, itu karena dia larut lemak, jadi penyerapannya akan lebih optimal kalau kita minumnya setelah makan. Apalagi makan makanan yang mengandung lemak, kayak contohnya misalnya kita makan ikan, terus santan walaupun yang kebanyakan kayak gitu. Terus pertanyaannya, boleh nggak sih minumnya kita sebelum tidur gitu? Nah, tergantung lagi kandungannya apa. Kalau misalnya ibu minum vitamin tunggal-tunggalan, kayak contohnya vitamin B deh, boleh nggak sebelum tidur? Sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Tapi dilihat lagi, apakah ibu minum ini sudah sesuai sesudah makan atau setelah makannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ibu mau minumnya sebelum tidur, justru sebenarnya adalah itu akan lebih mengoptimalkan fungsi dari vitaminnya bekerja dalam tubuh kita. Itu poin pentingnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah ibu minum vitaminnya jam 20, ibu langsung tidur 20.05. Nah, itu yang nggak boleh Bu sebenarnya. Karena kenapa? Karena kan vitaminnya, karena tadi kita minum vitamin, harus masuk ke saluran pencernaan dulu. Nah, kalau saluran pencernaan kita masih isi dan juga masih istilahnya mau bekerja melarutkan dulu, ya otomatis tidur kita jadi nggak optimal. Jadi kalau bisa dijeda dulu. Kalau ibu mau minum sebelum tidur boleh, tapi dijeda kurang lebih setengah jam atau 1 jam sebelum tidurnya. Gitu. Jadi nggak ada nanti malah nyebabin penyakit GERD juga atau esophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya terlalu tinggi di lambungnya, jadi dia malah naik ke atas karena kita posisinya sudah dari kita berdiri langsung ketiduran. Kayak gitu. Oke, semoga bisa Bu Rini. Oke, terima kasih. Oke, ini ada Bapak yang kecewa juga. Oh ya, bagian baik. Terkait untuk vitamin ya, yang tidak yang minum. Nah, untuk penggunaan atau pemakaian vitamin itu jadi untuk orang yang mungkin punya komorbid. Nah, itu aturannya seperti apa ya, maksimal tuh berapa kali mungkin dalam sehari atau dalam minggu atau ada aturan seperti apa. Terus kalau manfaatnya kan pasti untuk kesehatan, ada dampak mungkin dampak pendek, mana ada. Terima kasih. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sutris. Pak Sutris, oke. Pak Sutris, terima kasih Pak pertanyaannya. Selesai jawab ya Bu Rere ya. Oke Pak, betul. Jadi kalau kita minum vitamin, yang minum maupun yang suntik, itu sebenarnya ada aturan nggak sih buat orang-orang yang punya penyakit komorbid kayak gitu. Misalnya dia punya penyakit jantung, punya penyakit diabetes dan kawan-kawannya. Sebenarnya justru dengan kita konsumsi vitamin ada kita membantu mengoptimalkan atau bahkan meningkatkan kesehatan kita untuk penyakit itu tidak makin ganas lah bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa aturan Pak. Contohnya ada beberapa vitamin yang mungkin tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan yang Bapak konsumsi. Misalnya, itu saya nggak bisa nge-breakdown satu-satu ya, tapi pastinya ketika kita diresepkan obat sama dokter, terus kita mau minum vitamin, biasanya dokter akan tanya juga, Bapak rutin
obatnya rutinnya biasanya minum apa gitu. Karena pasti akan ada beberapa kandungan walaupun tidak semuanya yang tidak bisa diberikan secara bersamaan. Jadi memang ada beberapa obat misalnya kayak kalau misalnya kita minum vitamin B berapa ya? B1 kalau nggak salah itu jangan dibarengkan dengan obat-obatan untuk neurologi gitu. Kenapa? Karena nanti mengganggu kerjanya. Tapi bukan nggak boleh, tapi tidak diminum bersamaan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ada riwayat penyakit ginjal. Nah, rata-rata vitamin larut lemak itu dia akan disimpan ya, dia akan keluarnya via ginjal. Jadi pastinya kalau misalnya ada orang yang punya riwayat sakit ginjal atau apalagi yang sudah pernah sampai cuci darah, itu kan otomatis ginjalnya sudah tidak berfungsi secara optimal, secara maksimal. Otomatis kalau dia minum vitamin kebanyakan, itu nanti akan menumpuk di ginjalnya, terutama vitamin C. Vitamin C itu kalau misalnya dosisnya kebanyakan untuk orang-orang sakit ginjal, dia malah nanti bisa menginduksi sakit batu ginjal, Pak. Karena nanti vitamin C-nya menumpuk. Makanya pada orang-orang yang sakit ginjal biasanya vitaminnya tetap diberikan, tapi biasanya dosisnya tidak terlalu tinggi. Gitu. Terus apakah aman diminum setiap hari? Adalah aman. Yang pertama, tapi tetap amannya gimana? Amannya pastiin obatnya adalah dari farmasi yang terpercaya pastinya ya. Terus gak kadaluarsa. Terus dilihat juga komposisinya. Kalau misalnya Bapak ngerasa Bapak lagi dalam kondisi kayak ya udah sehat-sehat setiap harinya, tapi untuk maintenance aja itu minum multivitamin yang dosis harian itu aman setiap hari. Jangka waktunya, jangka panjang sebenarnya nggak masalah Pak, gitu. Karena nantinya semua vitamin bakal dikeluarkan juga via urin kayak gitu. Tapi catatannya adalah kalau misalnya dalam kondisi tertentu Bapak memang kayak misalnya tadi ada sakit ginjal, pasti harus konsultasi ke dokter supaya mengadjust nih vitamin apa yang memang nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Atau mungkin kayak misalnya untuk suntik vitamin, kalau untuk suntik vitamin rutin setiap hari itu untuk pasien ginjal memang nggak boleh. Kayak gitu. Karena itu yang tadi saya bilang tadi ya, ada beberapa vitamin yang nanti akan bermasalah di ginjalnya. Jadi pasti memang harus konsultasi ke dokter untuk beberapa kasus yang mungkin bisa kita bilang lumayan butuh concern tertentu ya Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk jangka panjangnya seperti itu. Nah, terus ada efek nggak sih kalau misalnya kita minum vitamin kayak gitu ya? Sebenarnya kalau kita minum vitamin adalah yang pertama efek samping kayak kita minum antibiotik, kayak misalnya reaksi alergi, itu sebenarnya sangat jarang. Walaupun memang ada, tapi memang angka kejadiannya sangat kecil sekali. Apalagi memang vitamin yang sudah diformulasikan untuk dikonsumsi setiap hari, itu biasanya memang kadarnya sudah sesuai AKG atau angka kecukupan gizi. Jadi untuk resiko efek sampingnya itu sangat jarang, walaupun beberapa orang yang memang resiko alerginya tinggi banget, ambangnya bisa terjadi bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya sudah ada riwayat alergi kayak gitu, ya lebih baik konsultasikan ke dokter dan vitaminnya jangan diminum dulu. Takutnya dia memang ada alergi karena kandungan vitamin tersebut. Itu sih Pak kurang lebih Pak Sutis. Oke, terima kasih Pak Sutis. Terima kasih Pak Sutis. Nah, itu juga ada pertanyaan dari online. Oke, baiklah. Dulu ya, ada dari Bu Siti Sofiar nih. Mau tanya dok, untuk anak-anak biasanya dosis teraman untuk vitamin D berapa ya? Karena kalau vitamin D kan bentuknya seperti permen kecil. Ini kayaknya dia minum busli. Oke, baik. Bentuknya seperti permen kecil, terkadang dianggap permen sama anak-anak. Diambil sendiri bisa 2 sampai 3, padahal satu botol satu dosisnya kan 1000 ya. Nah, apa ada istilah over buat anak-anak yang terkait vitamin D ini dok? Terima kasih Bu Rere. Terima kasih Bu Siti Bu ya. Bu Siti dari online gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan vitamin D ini dulu hits banget gara-gara COVID Bapak dan Ibu. Dulu malah nggak ada orang yang memilih vitamin D ya, taunya vitamin B, vitamin C aja, vitamin D sempat terabaikan. Nah, kalau pertanyaannya di sini adalah untuk anak-anak. Sebenarnya kita tahu dulu dosis vitamin D untuk anak itu berapa sih? Nah, kalau dulu dokter anak, pokoknya kita tahu kalau anak baru lahir sampai MPASI, jadi usia 6 bulan, itu nggak boleh dikasih apa-apa selain ASI, gitu ya katanya ya. Tapi sekarang Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah merekomendasikan pemberian vitamin D bahkan dari anak baru lahir. Jadi sekarang tambahannya selain ASI ada yang tambah vitamin D juga.
gitu. Dosisnya berapa? Untuk anak-anak dari usia 0 hari, berarti dari dia baru lahir banget sampai nanti usia 1 tahun, dosisnya adalah 400 IU, 400 International Unit vitamin D, kayak gitu. Itu untuk yang usia kurang dari setahun ya Bu ya. Kalau untuk usia lebih dari setahun sampai dewasa muda, sampai lansia juga kalau nggak salah itu dosisnya adalah 600 IU, gitu. Nah, tapi sekarang kok banyak banget produk yang ngeluarinnya 1000 IU, 5000 IU, aman nggak sih sebenarnya gitu kan? Nah, balik lagi adalah faktanya di Indonesia, ketahuan juga dari COVID adalah kita itu sangat kekurangan vitamin D. Vitamin D dalam tubuh orang Indonesia itu sangat sedikit, sangat rendah kayak gitu. Padahal vitamin D itu adalah vitamin yang katanya dari matahari ya, betul nggak? Pernah dengar kayak gitu ya, vitamin matahari gitu. Nah, sebenarnya adalah kita negara tropis, kita paparan sinar mataharinya tinggi, tapi kenapa kita orang Indonesia kadar vitamin D-nya rata-rata insufisiensi atau defisiensi, jadi kurang banget kayak gitu. Ternyata adalah karena kita satu kurang berjemur, malah kita menghindari matahari, dan yang diaktifkan oleh matahari itu adalah vitamin D yang belum aktif di kulit aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berjemur, yang nggak aktif adalah vitamin D di kulit kita yang belum aktif, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya anak-anak ada nggak sih kasus dia overdosis vitamin D gitu ya? Karena kita tahu mayoritas di Indonesia kekurangan vitamin D, jadi ketika kita kasih yang sesuai dosis, misalnya anaknya umurnya 400, anaknya umurnya kurang dari setahun dikasih 400, atau lebih dari setahun dikasih 600 IU, tapi dia minumnya 1000 IU gitu Bu ya. Sebenarnya jarang banget terjadi kasus jarang banget terjadi kasus overdosis vitamin D. Karena nanti vitamin D itu ketika sampai di tubuh kita bakal dialirin atau bakal disalurkan ke semua sel-sel di dalam tubuh kita, atau namanya vitamin D reseptor kayak gitu. Jadi sebenarnya jarang banget ada kasus atau toksisitas dari vitamin D, walaupun tetap secara aturan harusnya semua orang cek kadar vitamin D. Tapi itu mahal, lumayan mahal, tapi aman sebenarnya kalau hanya diminumnya maksimal di 1000 IU per harinya. Karena sebenarnya kalau anak-anak itu kalau nggak salah ya Bu ya, saya agak lupa sedikit, untuk kadar toksisitas vitamin D itu bahkan bisa lebih dari 400 IU per harinya. Tapi itu pastinya untuk kasus yang memang berat ya. Tapi kalau untuk maintenance hari-hari di 1000 IU anak lebih dari setahun itu masih aman. Seperti itu. Jadi intinya adalah jarang banget terjadi toksisitas vitamin D kayak gitu. Tapi tetap ya harus dibatasi juga, jangan sampai anaknya karena ras kayak permen jadi makannya sampai 5 sampai 10 kayak gitu. Oke. Thank you Dok. Semoga terjawab ya Musti ya. Pertanyaannya tadi mungkin botol-botol tadi ya yang isinya vitamin D mungkin dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Oke, nah lanjut lagi kita di online ada pertanyaan dari Pak Timotius. Pak Timotius mau sampaikan dari ke dokter atau mau dibaca Pak Timotius? Bisa open mic jika ingin bertanya langsung ke ya, dibaca aja Bu. Baik. Oke, sedang di Mbak Anissa bisa ditampilkan lebih jelasnya. Ini terkait vaksin flu Dok. Sepertinya Pak Tim tanyain mengenai vaksinasi flu ya Pak Tim ya. Informasi didapat di mana ada pemulangan setiap tahun Dok, karena adanya perkembangan mutasi virus yang baru. Tapi bukankah jika virus mutasi harusnya sudah semakin lemah karena terkait vaksin flu? Kemudian terkait vitamin yang diberikan oleh suntikan, ketika itu bertahan berapa lama dan sebaiknya penggunaannya berapa lama Dok? Oke, siap. Bapak dan Ibu, sekali lagi, walaupun kita sudah suntik vaksin, apapun itu vaksinnya, tapi bukan berarti tubuh kita terlindungi 100%. Saya yakin dari manapun vaksin, dari yang paling canggih pun gak akan pernah ngeklaim untuk 100% bisa terhindar atau tercover dari virusnya. Apalagi memang virus itu banyak ya, varian virusnya itu banyak gitu. Tapi kata kuncinya di sini adalah ketika kita vaksin, itu kita bisa mengurangi resiko keparahan penyakitnya.
Kenapa harus diulang? Ya karena itu, karena di awal nih kita sudah suntik. Kalau di sini vaksin influenza ya, vaksin influenza di tahun pertama kita suntik. Nah, tubuh kita akan melindungi dari paparan si virus A-nya misalnya itu selama kurang lebih 1 tahun. Nah, bisa nggak kena? Bisa aja gitu. Bisanya kenapa? Ya karena mungkin dari vaksinnya sendiri satu tidak mengcover untuk varian virus yang lainnya. Yang kedua, walaupun dia misalnya virus yang sudah tercover oleh si jenis vaksinnya, ketika masuk ke dalam tubuh kita ternyata misalnya tidak kuat-kuat banget, tetap bisa kena, bisa, tapi kita mengurangi dari keparahannya. Misalnya kalau kita sakit influenza sampai parah berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh, tapi karena kita sudah vaksin, kita bisa mengurangi keparahannya dengan hanya 3 hari aja, atau bahkan 1 hari aja, atau hanya gejala ringan aja, nggak sampai perawatan di rumah sakit. Itulah fungsi dari vaksin. Terus sama juga kan kalau misalnya kita vaksin COVID juga kemarin kayak gitu kan, kita tetap bisa kena, tapi kita nggak sampai sakit COVID yang parah banget sampai butuh ventilator dan kawan-kawannya. Jadi saya yakin semua vaksin memang nggak ada yang 100% klaimnya melindungi. Paling itu 99,9%, jadi masih ada probability 0,1-nya itu tetap ada Bapak dan Ibu sekalian. Tapi poin pentingnya adalah kita bisa mengurangi keparahan dari si penyakitnya ketika masuk ke dalam tubuh kita. Dan memang kenapa ada pengulangan supaya itu memaksimalkan dari virus yang bermutasi tersebut dan juga membuat tubuh kita kembali mengenali mengenali virus apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu kalau untuk vaksin ya Bu Rere. Yang kedua untuk vitamin yang suntikan bisa bertahan berapa lama dan sebaiknya dilakukan pengurangan berapa lama. Ini tergantung Pak Timotius. Jadi kalau untuk vitamin suntik terutama dia memang efeknya sangat cepat dirasakan oleh tubuh karena tadi langsung ke pembuluh darah. Terus kalau misalnya ditanya butuh pengulangan kali Bu ini ya. Pengulangan, oke. Butuh pengulangan berapa lama itu sebenarnya adalah tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Kalau kita misalnya sudah suntik vitamin, suntik hari ini, terus besok mau suntik lagi, kalau tubuh kita tidak terlalu membutuhkan, kayak misalnya nggak lagi sakit parah, nggak perawatan di rumah sakit, itu sebenarnya nggak harus setiap hari disuntik vitaminnya. Jadi ketika kita hari ini suntik, besoknya minum suplementasi oral juga nggak apa-apa. Nanti suntiknya berapa lama lagi? Biasanya kalau vitamin injeksi itu diulangnya per sebulan sekali atau 4 minggu sekali. Atau bisa juga 2 minggu sekali, tergantung apa? Tergantung dari kondisi tubuh kita. Apakah memang lagi butuh banget booster vitamin atau ketika kita tidak terlalu sakit, kita bisa maintenance-nya dengan suplementasi oral. Jadi di booster awalnya dengan suntikan, nanti maintenance setiap harinya dengan multivitamin yang oralnya. Itu Pak Timotius. Semoga menjawab. Semoga jawab ya Pak Tim. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Bu Rere. Oke, sama-sama Pak. Ini guru yoga kami dok. Oh gitu. Oke, baik. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Kita jawab lagi. Ada yang berhenti? Oke, silakan. Iya, selamat pagi. Apakah boleh Oke, ya. Terima kasih Bu Siti. Kerudungnya kayak terong Bu, sangat cerah sekali hari ini. Oke Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika kita sakit, boleh nggak sih suntik vitamin atau vaksin ya Bu ya? Tapi bedain dulu Bu, suntik vitamin sama suntik vaksin 2 hal yang berbeda ya Bu ya. Oke, yang pertama kalau Ibu lagi sakit, boleh suntik vitamin? Boleh pastinya. Karena kenapa? Karena Ibu lagi memang membutuhkan suatu hal yang dimasukkan ke dalam tubuh supaya membuat sel-sel tubuh Ibu lebih peka terhadap penyembuhan. Itu yang pertama kalau vitamin. Yang kedua kalau vaksin Bu. Kalau vaksin tergantung dilihat dulu sakitnya apa. Kalau Ibu lagi demam biasanya atau kurang enak badan biasa sih demam sih indikatornya, memang disarankan nggak suntik vaksin dulu. Gitu. Kenapa? Karena takutnya tubuh Ibu lagi memang mengenali tentara dalam tubuh Ibu tuh lagi mengenali nih lagi sakit apa nih. Kalau misalnya ditambahin vaksin, takutnya malah nanti tumpang tindih. Gitu. Itu kalau untuk vaksin. Nanti boleh suntik vaksinnya kapan? Kalau misalnya demamnya sudah berkurang.
Jadi sudah ada tahap penyembuhan dari demamnya dulu kalau untuk vaksin. Terus kalau untuk efek samping dari penyuntikan vaksin itu apa? Yang pertama kita kenal ada yang namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Makanya kenapa kalau misalnya anak-anak yang paling sering vaksin biasanya nanti jangan khawatir kalau misalnya dia demam gitu kan, demam tinggi ya, karena itu adalah respon tubuh kita untuk mengenali bahwa lagi ada benda asing nih yang dimasuk ke dalam tubuh. Itu salah satu yang paling seringnya KIPI-nya adalah demam. Kalau vitamin efek sampingnya apa? Yang tadi mungkin saya sudah sampaikan ya, bisa reaksi alergi bisa. Yang kedua mungkin sedikit pusing juga bisa Bu ya, karena mungkin misalnya penyuntikannya terlalu cepat atau mungkin tubuh ibu juga ada respon alerginya, itu juga bisa. Tapi sekali lagi kalau untuk vitamin sangat jarang, dan KIPI pas vaksinasi pun juga tidak bahaya Bu ya, kecuali sampai sesak napas itu juga bisa, mungkin karena reaksi tubuh ibu tidak cocok dengan vaksinasi yang disuntikan seperti itu. Tapi keduanya sama-sama aman, dan kalau ada reaksi alergi silakan langsung ke fasilitas kesehatan supaya bisa langsung dikasih penanganan. Jawab Mbak Siti? Puas? Oke, hari ini sedang sehat atau sedang enak badan? Sehat dong Bu, kan udah segar seperti terong. Tidak ada lagi yang mau nanya, jadi kita nanti mau bagi 3 suntik vitamin. Oh baik. Ya. Oh Pak Yayan nggak bisa dapat lagi Bu ya? Udah dapat. Nanti yang lain dapat lagi ya. Oke, siap. Ada yang mau nanya? Yang belum suntik vitamin C boleh nanya atau boleh apa? Konsultasi atau dokter mau kasih quiz? Oh quiz. Boleh kali Bu ya, saya mau ngobrol sama Bapak dan Ibu Sohobikal ya Bu ya. Oke. Saya pengen ngobrol sama Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh sharing sebenarnya masalah apa sih yang paling sering Bapak dan Ibu rasakan di tempat kerja gitu ya, terutama terkait dengan kesehatan. Apalagi sekarang cuacanya nggak menentu, kira-kira dari Bapak dan Ibu apa yang dirasain, dan tips dari Bapak dan Ibu sekalian apa, biar bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Kayak gitu Bu, kira-kira. Baik, ada yang mau nanya, ada apa yang pengen sharing? Nanti dilengkapi sama dokter kalau ada yang bingung. Ada yang belum suntik vitamin C hari ini mau gratis? Selain Pak Yayan, Pak Yayan akan selalu disebut. Apa Pak? Oh, oke, baik Pak, mohon maaf. Tapi yang dapat suntik nih, mau? Ada di depan sini Bu, Reni. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Oke Bu Febri, dari divisi mana Bu? Oh finance, oh ibunya sangat pusing mengurusi uang sepertinya. Ya, salah satu masalahnya sih dari kurang tidur ya, kurang tidur. Tidur itu kan bisa jadi kurang fokus, jadi ada salah. Jadi sebenarnya sih paling lebih tidur ya, minimal kan makan jam. Yap, betul Bu. Oke, Ibu ada kayak minum konsumsi suplementasi harian atau apa mungkin? Vitamin D Bu ya. Oke, berapa dosis Bu yang diminum? Yang 1000. Oke. Untuk dosis vitamin D 1000 setiap hari untuk maintenance buat dewasa sudah cukup ya Bu ya. Oke, kalau vitamin D di 1000 IU itu masuknya suplementasi. Jadi dia bukan obat gitu. Jadi dia bisa dibeli bebas dan bisa dikonsumsi seharian setiap hari. Cuma kalau lebih mantap memang Ibu cek vitamin ya Bu ya. Kayak gitu, cek vitamin supaya tahu nih kadar vitamin D dalam tubuh Ibu apakah sudah cukup untuk di maintenance 1000 IU per harinya, atau memang ketika misalnya kurang ya nanti pastinya konsultasi ke dokter buat dapat peningkatan dosis. Nanti ketika sudah peningkatan dosis, dicek lagi, kalau misalnya memang sudah cukup, nanti bakal diturun lagi dosisnya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Febri. Oke, dari tim finance. Dapat apa nih Bu dari Bu Febri? Oke, ikut. Oke, dapat suntik vitamin C. Oke. Ada lagi satu lagi? Sharing? Bagaimana? Jadi tadi dokter tanyakan sharing. Apa sih yang biasa keluhannya di tempat kerja nih? Bisnisnya apa yang biasa dilakukan apa? Oke, silakan Ibu. Oh, kalau Ibu sekarang bukan terong, tapi manggis ya Bu ya. Ungu muda. Dengan Ibu siapa Bu namanya? Siapa Ibu? Sheila. Harus pakai Y ya, Sheila gitu. Oke.
Tapi yang saya keluhkan misalnya riwayat asam lambungnya itu ya dok. Terus saya bilang kesembuhan dulu riwayat asam lambungnya baru nanti next time-nya itu cukup vitamin C karena vitamin C itu berpengaruh ke lambung. Ya betul. Terus pasiennya tuh kadang terpaksa dong itu kalau misalnya dari dokter juga nggak ngasih, menurut dokter bagaimana? Oke, terima kasih Bu Syah dari klinik ya Bu ya. Ya. Oke, salam kenal Bu. Saya melihat bajunya kok sama kayak baju saya gitu. Oke, Bu Syah makasih sharingnya. Jadi betul Bapak dan Ibu sekalian, vitamin C adalah vitamin yang paling sensitif ya Bu ya ke asam lambung kayak gitu. Karena dia sifatnya sama-sama asam gitu. Nah, memang ketika kita mau suntik vitamin C tunggal ataupun yang kombinasi, biasanya pasiennya suka kayak ngotot nih gitu. Saya tetap mau suntik vitamin C padahal memang ada riwayat asam lambung. Nah, punya riwayat asam lambung ini bukan berarti nggak boleh suntik vitamin C sebenarnya. Cuma ada triknya. Karena memang asam lambung ini nanti ketika dia kambuh sangat parah banget, jadi ngebuat lambungnya jadi pedih dan juga perih. Jadi ketika ada pasien yang mau suntik vitamin C, untuk mengakalinya tetap kita sarankan adalah sarapan dulu atau makan dulu. Jadi setidaknya lambungnya sudah terlapisi dulu oleh si makanan sehingga tidak perih. Jadi ketika disuntikan vitamin C nanti dia tidak terlalu mengasami atau tidak terlalu apa ya bahasanya sensitif terhadap lambungnya. Tapi kalau untuk yang kronis banget memang kalau misalnya dari dokter penanggung jawabnya tidak memberikan ya sebaiknya juga tidak ya Bu ya gitu. Tapi itu untuk yang kasus parah banget. Tapi kalau misalnya ringan-ringan dan masih terkontrol bisa kita atasi dengan dia makan dulu atau minum obat-obatan pelindung lambungnya dulu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Sheila ya. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, silakan Pak Iyayan. Oh iya, amin. Oke Pak, nggak lewat lambung tapi tetap ada efeknya ke lambungnya juga. Jadi nanti ketika dia sudah masuk ke pembuluh darah, dia kan akan ke organ-organ targetnya. Nah nanti tetap aja kalau misalnya dia walaupun sudah disuntikan, tapi dia tetap ada efek ke lambungnya juga. Oh enggak Pak, dia memang lebih cepat langsung ke pembuluh darah. Kalau misalnya yang oral dia harus pasti ke lambung, tapi kalau untuk yang vitamin injeksi, walaupun dia nggak langsung ke sana, tapi tetap ada efeknya ke arah sana juga. Ya, sama-sama Bapak. Yuk, baik. Kita kiri kalau ini ya dok, Oke. biar nanti bisa ada pemeriksaan, terus rekan-rekan di kesatannya juga ada istirahat. Oke, betul. Baik, ada pesan atau message dari dokter untuk Solo People? Oke, Solo People. Ini maupun yang di online. Di online. Oke, sebenarnya tadi udah saya sebutkan Bu ya, apa namanya take home message-nya. Tapi sekarang kalau boleh saya ulangi lagi bahwa memang ketika kita mau booster kesehatan, pastinya sebagai apa namanya Solo People dan juga warga korporasi ya Bu ya, pasti tetap kita bisa melakukan dengan cara-cara yang ringan, mulai dari PHBS, dari makan makanan sehat bergizi, plus suplementasi juga, jangan lupa aktivitas fisik, dan juga yang terakhir adalah vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Seperti itu sih kurang lebih Bu Rere. Thank you. Oke. Sama kita berikan aplaus untuk Dr. Rizka. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Oke deh, mewakili kita silahkan diisi buat masukan. Dan kalau boleh tanya nih, ada dari teman-teman, kira-kira kalau tahun depan kita ada yang kayak gini lagi, mau nggak? Mau semuanya. Yang di sana, kalau tahun depan kita mau ngadain lagi, mau nggak yang di sana? Kalau kita mau ngadain lagi, ada mau nggak? Mau. Oke. Mau segera atau nanti kapan? Kalau segera lagi. Kayaknya pengen booster ya Bu ya. Nanti dibantu timnya Mbak Sheila. Ya, kalau ada mau nanti saya masukkan ke agenda webinar saya kita ya sebagai bagian program ya. Jadi baik-baik teleponnya dijaga ya. Nomor kesehatannya masih ada ya. Oke, baik. Dok, nanti mungkin tahun depan banyak yang minta, jadi mungkin nanti kita mau kerjasama lagi. Oke. Nanti kita atur ya. Boleh banget Bu Rere. Nah, dok, tadi kan udah banyak nanya, kira-kira siapa dok yang dapat gimmicknya? Gimmicknya, maupun oke. yang tadi yang Ibu udah suntik apa hari ini? Ibu dapat suntik vitamin ya, tapi nanti cek saya ya, Bu. Oke. Vitamin apa? Vitamin fase 1 ya? Ya, tadi fase 1, Mbak Febri 1. Jadi yang dua lagi boleh. Oke.
saya sampai lupa namanya. Tadi kayaknya yang nanya kan ada Pak Sutris, Bu Febri, sama Ibu yang finance tadi udah dapat Ibu ya? Oh vitamin, oke. Berarti yang belum dapat yang mana nih Bu? Bu Siti sama Pak Sutris. Terus vitamin atau ini Pak? Tadi ada Bu Rini. Bu Rini. Bu Rini siapa? Vitamin C. Vitamin C ya. Oh berarti dapat gimmick ya Bu ya? Dapat gimmick. Oke. Oke. Itu sudah Bu ya? Bu Febri kan ya? Sama Bu Rini. Bu Rini. Ya. Oke. Nanti yang dapat vitamin suntiknya Pak Sutris, Ibu Mbak Sheila. Mbak Febri ya. Oke. Oke. Thank you Dok. Terima kasih juga Bu Rere dan juga sama people lainnya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan KOD, rekan-rekan di Syamsul ini, juga rekan-rekan yang ada di online yang sudah bersabar, kita sudah hampir 1,5 jam. Oh iya. Dan kita silakan bagi teman-teman yang mau lanjut pemeriksaan bisa, tapi kita nanti break dulu ya sampai jam 12:30 kita break agar nanti tenaga kesehatannya juga istirahat dulu, maksimalkan. Kita bisa buka lagi nanti 12:30 ya. Baik, nah selanjutnya kita ada talk lagi ya, apakah bisa ditanyakan? Ya, jadi nanti minggu depan kita ada talk lagi dengan topik hipertensi. Jadi bagi rekan-rekan yang mau join, jangan ketinggalan ya kayak Pak Yayan tadi ya, pokoknya kalau ada info atau pengen tahu daftar dulu, gitu ya, biar nggak ketinggalan, biar nggak nyesel. Kemudian nanti awal depan kita ada program lagi, saya kesehatan badan juga ya, nanti juga ada beberapa demo-demo dari kita fitness, kemudian nanti kita segera untuk bisa bersama ya. Kayaknya masih bareng nih. Dan nanti dokter-dokter ini seterusnya ini tapi apa? Aplikasi saya